Meskipun pemerintah telah menghimbau baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun surat edaran kepada lembaga pembiayaan dalam hal ini leasing yang diwakilkan kepada debt collector untuk tidak melakukan perbuatan semena-mena dalam menagih kreditur yang menunggak, namun perbuatan pemaksaan dalam menarik jaminan fidusia milik kreditur yang menunggak masih sering terjadi di sekitar kita. Apakah kalian termasuk warga negara Indonesia yang resah akan kejadian seperti ini? Dalam penyuluhan hukum digital, kami akan membagikan tips dan trik untuk Anda dalam menghadapi debt collector yang bersikap semena-mena. Check it out! Yang pertama, tanyakan identitasnya. Meskipun kita sebagai kreditur ini menunggak, namun kita berhak untuk bertanya kepada si debt collector tentang identitas resminya. Hal ini bisa kita lakukan untuk menghindari debt collector ilegal yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Adapun identitas itu bisa berupa KTP, kemudian surat sertifikasi resmi yang dikeluarkan oleh APPI, yaitu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan kemudian ada surat kuasa dari leasing untuk melakukan penagihan kepada kita, dan yang tak kalah pentingnya adalah surat jaminan atau sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kedua, ajak bicara baik-baik. Sampaikan bahwa saat ini kita sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dan kalau bisa kita janjikan kepastian kapan untuk bisa melakukan pembayaran ataupun pelunasan terhadap tunggakan-tunggakan kita. Ketiga, pertahankan unit kendaraan ataupun jaminan fidusia Anda. Hal ini sangat penting karena nama Anda tertera dalam STNK ataupun BPKB. Ini bagi angsuran atau cicilan kendaraan jaminan fidusia roda 2 ataupun roda 4 ya. Bukan apa-apa, karena hubungan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan dalam hal leasing ini merupakan hutang piutang yang diatur dalam hukum perdata dan bukan pidana. Kemudian, laporkan kepada petugas ataupun aparat jika si debt collector telah melakukan pemaksaan atau penarikan secara semena-mena terhadap jaminan fidusia Anda. Hal ini masuk dalam perbuatan melawan hukum karena masuk ke dalam perampasan barang milik pribadi Anda, dan jelas ini melanggar hukum pidana yang diatur dalam 368 KUH Pidana, 365 serta Junto 335 KUH Pidana. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, mintalah bantuan hukum. Jika dirasa menurut Anda permasalahan ini sudah tidak bisa Anda atasi sendiri, Anda bisa meminta bantuan hukum kepada lembaga pemerintah yang telah disiapkan. Ini bisa berupa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau Anda juga bisa mengadu ke Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha ataupun Dinas Perdagangan setempat. Dan terakhir juga bisa ke Polsek ataupun kepolisian terdekat di tempat tinggal Anda. Dan Anda juga bisa memanfaatkan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah yang memang ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Semoga tips dan trik yang telah disampaikan tadi bermanfaat, dan bila ada kesalahan ataupun kekurangan, Anda bisa memberikan saran dan komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Ingat, hati-hati dalam melakukan perbuatan untuk berhutang, karena hutang bagaimanapun juga harus dibayar. Dan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan asal kita tetap yakin, optimis untuk bisa mencari jalan keluar, berikhtiar dan berusaha. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham pasti.